Ya, belum hadir. Ada Kolis Mawadah dari Universitas Jember. Silahkan perkenalkan diri, Mas Kolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ya. Maaf, Iya, Mbak. Bu. Ya, silahkan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Holis Mawaddah dari Universitas Jember, semester 5, asal Prodi Teknik Pertanian. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut, ada Iqbal Maulana dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Sudah hadir? Belum. Alfonsus Rodriguez Kevi dari Nusa Cendana. Apakah sudah hadir? Oke, belum. Ada Hermansah dari Muhammadiyah Sumatera Barat. Sudah hadir? Belum. Lalu ada Chandra Saputra, Sumatera Barat. Belum hadir. Ada Maidin, Universitas Samudra. Apakah sudah hadir? Belum hadir juga. Lalu ada Hasya Ajria Isasi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Apakah sudah hadir? Oke, belum bergabung sepertinya. Ada Fauzi Sarif, Sumatera Barat. Ya, Bu. Hadir, Bu. Oke, silakan Mas Fauzi. Perkenalkan, nama saya Fauzi Syarif, Prodi asal Teknik Mesin, Universitas asal Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dan semester saya saat ini semester 3, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Untuk beberapa teman yang belum hadir, semoga mereka bisa hadir tepat waktu, mengingat beberapa memang ada di daerah WIB ya. Jadi kita ada perbedaan waktu 1 jam. Di sini sudah pukul 9:30, mungkin di WIB masih 8:30. Tapi semoga kan kalau udah 8:30 biasanya memang perkuliahan pun udah mulai ya di sana. Biasanya pun kalau tatap muka juga dimulai pukul 8 atau 7:30. Nah, oke, di sini saya lihat memang beberapa ada mahasiswa teknik industri dan teknik mesin. Jadi memang cukup diketahui bahwa teknik industri dan teknik mesin adalah linier. Jadi beberapa mata kuliah di teknik industri memang sama dengan teknik mesin dikarenakan memang teknik industri adalah pecahan dari teknik mesin. Jadi tapi ada satu juga tadi Mbak Holis Mawadah dari teknik pertanian, tapi juga ada mata kuliah proses manufaktur atau nanti konversi, Mbak Mawadah. Mungkin bisa diinformasikan kepada saya apakah memang di kurikulumnya itu proses manufaktur atau konversi dia mata kuliahnya. Mungkin di sana namanya apa seperti itu. Bisa ditanggapi Mbak Holis Mawadah? Kalau di saya ada rancangan alat dan mesin pertanian, tapi membahas juga Bu tentang proses-prosesnya. Bagaimana mesin itu dirancang. Oh, begitu. Berarti nanti konversi gitu ibaratnya ya. Jadi namanya bukan proses manufaktur seperti itu, tapi tadi ya perancangan mesin pertanian tadi. Iya, sebelumnya juga saya sudah pernah belajar tentang mesin bubut. Oke, terima kasih. Jadi di sini nanti memang kita proses manufaktur. Kalau di teknik industri dan teknik mesin itu mungkin nanti Mbak Kolis Mawadah bisa lebih paham karena udah belajar mesin bubut di sebelumnya. Karena nanti di proses manufaktur ini sendiri kurang lebih yang kita pelajarin adalah pertama tentang mesin permesinan seperti itu ya, mulai dari jenis-jenis mesinnya, lalu part-part yang ada di mesin itu dan bagaimana cara menggunakannya seperti itu. Dan juga di pertemuan akhir nanti juga ada kita pertemuan tentang desain, cara bagaimana mendesain sederhana seperti itu, mesin-mesin sederhana dengan menggunakan software seperti itu. Oke, di sini kita untuk platform online e-learning atau online learningnya kita menggunakan Spada Dikti yang memang sudah diwajibkan dari Kemendikbud ya, dari program MBKM ini. Jadi tidak boleh menggunakan
online learning lainnya. Mungkin kalau untuk teman-teman mahasiswa di universitas-universitas sebelumnya udah memiliki e-learning sendiri. Contohnya di UMKT itu kita menggunakan open learning, tapi dikarenakan memang program ini adalah dari Kemendikbud, sehingga kita harus menggunakan sepada, dan berarti kita sama-sama untuk sama-sama belajar menggunakan e-learning yang baru. Ibaratnya ya kita sama-sama adaptasi, karena saya pribadi juga baru ini untuk menggunakan di sepada, dan kalian juga saya kira juga baru pengalaman pertama ini ya. Jadi semoga kita sambil belajar untuk adaptasi menggunakan sepada, jadi diperhatikan dengan seksama untuk yang ada di link-link yang ada di sepadanya, jangan sampai nanti ketinggalan informasi dan akhirnya nilainya nanti kurang karena sayang, karena sudah kita lolos untuk hibah pertukaran mahasiswa ini. Selanjutnya saya akan mulai saja untuk di kontrak perkuliahan ya. Jadi bisa di situ saya share screen. Jadi bisa di sini sudah saya sebentar, maaf. Oke. Di sini sudah sambil dibuka tampilannya di kalian ya, sepadanya. Jadi nanti di sini biar presensinya itu sambil berjalan seperti itu. Jadi di sini kita di laman utamanya. Nah, di situ ada saya masukkan untuk beberapa informasi mengenai manufacturing proses atau proses manufaktur. Jadi di sini adalah ringkasan dari RPS. Jadi nanti untuk informasi mata kuliah kalian nanti mendapatkan apa setelah mengikuti kuliah ini, baru perkenalan dengan siapa saya, terus itu di sini ada getting around for student. Ini adalah rules atau yang harus kalian kerjakan ya. Jadi kalian harus membaca slide by slide atau semua slide yang saya berikan halaman per halaman, seperti itu dipahami. Jadi jangan cuma skimming, jadi dipahami, jika ada yang ditanyakan, dicatat, lalu nanti ditanyakan pada saat pertemuan, seperti itu. Jadi nanti bisa dibaca untuk course information-nya, kurang lebih apa yang akan kita pelajari ya. Jadi di sini kalian akan mendapatkan ilmu tentang proses manufaktur, lalu mengetahui tentang penggunaan mesin, baik itu mesin bubut, mesin milling, mesin drilling, seperti itu. Lalu bisa mengetahui gitu ya cara menggunakan dari sisi materinya. Nah, gitu. Jadi nanti dari materi kita mengetahui apa itu part-part dari teknik mesin, dari mesin bubut dan mesin-mesin lainnya, lalu bagaimana cara menggunakannya, seperti itu. Lalu menghitung dari kecepatan spindle untuk mesin bubut, seperti itu. Contoh-contohnya seperti itu. Dan juga untuk pengelasannya, jadi untuk teknologi pengelasan, mulai dari jenis lasnya, habis itu bagaimana cara mengelas, seperti itu ya, posisi-posisi pengelasan yang baik, seperti itu nanti insya Allah akan saya sampaikan. Lalu kita masuk ke kontrak perkuliahan. Nah, di sini ada learning agreement. Nah, di sini learning agreement-nya adalah perhatikan untuk online ya, jadi perhatikan device-nya yang memang kita gunakan untuk belajar, entah baik itu laptop, PC, ataupun dari handphone. Lalu di sini saya untuk formalitas saya tidak membolehkan makan gitu ya, tapi nanti silakan jika ingin minum, tapi kalau makan mungkin belum ya, karena kan ini pertemuannya hanya 2 jam, jadi kalau makan bisa sebelum perkuliahan silakan sarapan, lalu nanti pas perkuliahan diusahakan hanya minum saja, jadi biar tidak mengganggu baik itu konsentrasinya kalian ataupun konsentrasi dari saya. Misalnya nanti saya wajibkan open kamera, kalau sambil makan kan mengganggu konsentrasi semuanya ya, tapi misalnya tutup kamera itu bisa mengganggu konsentrasi kalian, sebenarnya tidak fokus di perkuliahannya. Lalu siapkan untuk baterainya.
baterai untuk device yang dipakai. Jadi jangan sampai nanti ada alasan tiba-tiba mohon maaf kalau misalnya pas ujian, apalagi ya karena ujian kan dibatasi waktunya, itu jangan sampai nanti ada informasi ke saya, maaf Bu, tadi baterainya habis, kayak seperti itu dikarenakan jadi minta waktu tambahan. Jadi kita Bismillah sama-sama belajar disiplin ya, menggunakan waktu, jadi untuk tepat waktu dalam perkuliahan. Lalu only visit website and apps for learning. Jadi fokus dulu ke sepadanya, jangan sambil buka Instagram, buka Facebook seperti itu. Jadi selama 2 jam ini fokus dulu di sepadanya, di materinya seperti itu, dan sambil mendengarkan saya jika itu Zoom meeting. Seperti itu. Untuk learning agreement-nya nanti bisa dibaca. Di sini adalah kewajiban dan hak dari mahasiswa dan kewajiban hak saya seperti itu. Nanti silakan dibaca. Selanjutnya ada persetujuan kontrak kuliah mahasiswa. Jadi di sini adalah kalian harus post nih. Alhamdulillah sudah ada yang post ya. Jadi nanti teman-teman yang lain yang belum post silahkan di post dari tadi kontrak perkuliahan yang sudah saya berikan dengan menanggapi, yaitu dengan menuliskan nama, NIM, asal PT, dituliskan di komen sini, lalu nanti di post. Nah, jadi nanti di sini terlihat siapa saja yang sudah melakukan tanda tangan. Kalau kita di offline kan cukup tanda tangan gitu ya, untuk mungkin tanda tangan perwakilan ketua kelas, ibaratnya ketua angkatannya gitu. Tapi kalau karena ini online, kalian harus semuanya wajib untuk menyetujui ini. RPS mata kuliah proses manufaktur, mohon maaf saya belum upload karena ada beberapa perubahan ya untuk capaian mata kuliahnya, nanti akan segera saya informasikan. Lalu di sini jadwal perkuliahannya. Nah, jadwal perkuliahan ini adalah tak di hari Selasa, tapi beberapa mahasiswa di hari ini itu bentrok, sehingga untuk jadwalnya kita jadikan Jumat. Nah, di sini kemarin saya informasikan bahwa untuk ujian yang sifatnya itu tidak tetap muka, seperti itu pengumpulan tugas dan lainnya itu tetap di hari Selasa. Tapi di sini akan saya tanyakan kembali, apakah tetap di hari Selasa atau mengikut ke Jumat? Kalau mengikut ke Jumat, nanti di sini akan saya ganti semuanya di hari Jumat, baik itu pengumpulan tugas, kuis. Nah, kalau kemarin kan di grup saya infokan ya, bahwa pengumpulan tugas dan lain-lainnya tetap di hari Selasa, tapi untuk Zoom meeting itu di hari Jumat. Nah, jadi di sini saya mungkin ada perwakilan khususnya untuk teman-teman yang MBKM, yang pertukaran mahasiswa, apakah mau digabung semua di Jumat? Jadi ini all in, jadwalnya all in, nanti akan saya akan saya ubah di hari Jumat, tidak hari Selasa lagi. Baik pengumpulan tugas, ujian seperti itu tetap di hari Jumat. Bagaimana? Silakan beberapa bisa open mic-nya. Mohon maaf, Bu, izin bicara. Ya. Kalau saya dari Jumat itu bisa, Bu, untuk saya. Oke, berarti saya ganti Jumat aja semuanya ya. Jadi ini tidak ada lagi nanti hari Selasa. Jadi tugas dan segala lain-lainnya juga di hari Jumat, nanti di sini akan saya perbaiki. Oke, terima kasih Mas Mustafa. Nanti akan saya ganti tanggalnya, dan di sini nanti akan saya tambahkan juga untuk jadwal Zoom meeting. Jadi di sini Zoom meeting tidak di setiap pertemuan. Jadi insya Allah diselang-seling. Jadi misalnya minggu ini nih sudah Zoom meeting, minggu depan kita belajar mandiri ya. Kalian membaca modulnya, mengerjakan kuis, lalu di minggu depannya kita Zoom meeting lagi. Seperti itu. Jadi tidak setiap minggu Zoom meeting. Selanjutnya, Bu, izin ya. bertanya. Mau izin bertanya, Bu. Ya. Di Jumat itu di jam berapa ya, Bu? Soalnya ada bertabrakan nanti kalau di jam yang sama. Jam sekarang, ya, jam 9.20 sampai jam 11 ya. Oke, siap, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Lalu di sini saya kasih kolom itu untuk kuis tugas yang saya centang-centang. Jadi di sini maksudnya adalah
setiap modul atau setiap pertemuan, baik Zoom meeting ataupun belajar mandiri ya, itu selalu ada kuis. Ya, jadi kuis itu saya buka di akhir pertemuan. Jadi misalnya nanti kita selesai jam 11, saya akan mulai membuka kuisnya tuh jam 11 sampai jam 12. Jadi selama 1 jam durasinya. Kuis ini adalah beberapa pertanyaan singkat, maksimal 5 pertanyaan seperti itu, dan pilihan ganda bentuknya. Itu mengenai pertanyaan-pertanyaannya adalah mengenai dari isi modul atau isi materi yang saya sampaikan. Jadi di sini untuk menilai di mana seberapa persen, seberapa banyak gitu ya kalian itu fokus ke materi saya dan mengerti seperti itu. Jadi nanti di situ akan jadi evaluasi. Jika banyak nilai yang kurang, maka berarti materinya akan saya bikinkan tambahan penjelasan. Tapi jika memang sudah banyak yang mengerti, kita bisa lanjut untuk materi lainnya seperti itu. Lalu kalau tugas, di sini saya rancang untuk per 2 modul atau per 2 materi itu 1 kali tugas. Nah, jadi nanti semuanya ini kuis, tugas, dan lain-lainnya itu silakan selalu dicek untuk sepadanya. Saya tidak tahu apakah jika saya mengupload bahan gitu ya, baik itu materi atau tugas atau lain-lainnya, itu akan terinformasi ke kalian, baik itu via email atau lainnya, apakah tersampaikan atau tidak ada. Mungkin ada salah satu perwakilan yang bisa menjawab. Ada notifikasinya seperti itu, apakah ada atau tidak? Izin menjawab, Bu. Ya. Untuk notifikasi materi melalui email tidak ada, Bu. Oh, berarti memang mahasiswa harus mengecek sendiri gitu ya? Iya, Bu. Iya, Ibu. Oke, jadi memang berarti harus rajin mengecek, dan insya Allah saya bantu infokan di grup WA seperti itu ya. Misalnya hari ini saya sudah upload tugas seperti itu, jadi kalian bisa langsung masuk pada. Tapi seandainya saya tuh lupa gitu, nanti mohon untuk dicek berkala di sepadanya ya. Jadi kita sama-sama, kalau misalnya saya lupa bisa ditanya langsung ke saya atau langsung cek ke sepadanya seperti itu jika saya lupa menginformasikan seperti itu. Lanjut ada UTS. UTS ini nanti di minggu ke-7 ya. Di sini ada minggu ke-7 ini ada UTS dengan bobotnya 25%. Kalau tugas itu ini ada perubahan bobot juga, nanti saya ganti karena di sini untuk course grade-nya itu ada yaitu presensi itu nanti 10% ya. Lalu sebentar kita masuk ke skema penilaian langsung saja. Oh, maaf belum saya masukkan. Jadi di nilainya itu di sini sudah saya berikan bobotnya juga, tapi di sini untuk kuis dan tugas ada perubahan karena nanti akan saya masukkan langsung gabungan ya. Ada presensi di sini karena diminta di sepadanya itu harus ada nilai presensinya. Nilai presensi adalah di sini untuk outputnya gitu atau apa saja yang di dalamnya itu presensi terdiri dari seberapa persentase, seberapa banyak kalian mengikuti perkuliahan dengan mengklik modul seperti itu. Jadi kalau modulnya nanti di situ presensinya misalnya kalian itu ngeklik semua gitu ya, udah 100%, berarti nanti presensinya 100%. Tapi kalau kalian misalnya ada 30 halaman, tapi kalian hanya sampai di halaman 10, berarti nanti presensinya hanya mungkin 20% atau 30%, seperti itu. Jadi nanti memang harus diselesaikan untuk masing-masing modulnya agar presensinya 100%. Jadi presensi itu dia ada di sini, presence. Di sini yang tadi sudah saya masukkan 2 presensi, yaitu di kontrak perkuliahan dan di pendahuluan proses manufaktur. Nah, di pendahuluan proses manufaktur sudah ada 18 mahasiswa yang ada presensinya. Lalu kalau di sini tadi sudah ada yang submit, tapi saya tidak tahu kenapa di sini belum terekap ya. Mungkin nanti akan saya cek lagi, mungkin masih ada yang salah di settingan saya.
Kalau yang di contohnya yang di sini pendahuluan proses manufaktur. Nah, di sini sudah ada nih Aditya Angga Pratama pada jam 8.49 dia sudah mengakses modulnya seperti itu. Lalu Mustafa Nur Fikri ini belum terlihat mengakses. Nah, seperti itu ya. Jadi notes-nya mahasiswa harus membaca materi pada modul 1 seperti itu. Presence-nya by read modul. Seperti itu. Jadi harus dibaca modulnya. Untuk yang kontrak perkuliahan nanti saya cek kembali kenapa kok rekapannya belum masuk seperti itu. Lalu di selanjutnya tadi di sini tadi kontrak perkuliahan sudah selesai. Lalu kita masuk ke modul. Nah, jadi di sini di 1 pendahuluan proses manufaktur, di sini ada kuis 1 ya. Di sini ada kuis 1, kalian klik kuis 1. Terus apa itu proses manufaktur? Di sini materinya. Di sini ada 30 slide, silahkan dibaca sambil nanti setelah ini saya akan jelaskan. Lalu ada kuis 1, jangan lupa dicek, dikerjakan ya. Jadi kuis 1 di sini passing grade-nya belum saya masukkan, tapi durasinya itu 59 menit. Startnya nanti pukul 1, N-nya pukul 13.59. Jadi nanti silahkan dikerjakan setelah perkuliahan ini selesai ya. Jadi di sini di startnya pukul 1. Nah, ini tadi saya masih saya tadi sebenarnya di sini menuliskan itu pukul 11, tapi saya tidak tahu kenapa dia selalu terubah di pukul 1 gitu ya. Jadi nanti saya informasikan kembali jika ini nanti ada perubahan tanggal dan kalian standby aja dulu di sepadanya karena di sini soalnya itu tidak susah ya. Jadi nanti kalian selama kalian fokus ke apa yang saya sampaikan, insya Allah nanti mudah dalam mengerjakan soalnya dan tidak sampai 1 jam untuk pengerjaannya. Selanjutnya di sini ada Zoom meeting. Zoom meeting adalah untuk join conference, bisa langsung klik sini atau bisa dicek di sini meeting ID dan password-nya. Selanjutnya ada tugas 1. Tugas 1 belum saya masukkan, tapi nanti kalian harus sudah tahu ya di mana letak-letaknya. Jadi nanti tugas ini nanti ada di pertemuan 3 seperti itu. Lalu ada di kalau kuis ada di semua modul seperti itu. Lalu untuk jadwal Vicon nanti bisa diklik di Vicon sini. Di sini nanti akan muncul kalau saya sudah masukkan semua nanti akan muncul ini conference action-nya seperti itu. Jadi mungkin itu yang udah di Sepada. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke mungkin ada yang ditanyakan dulu untuk akses Sepadanya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Ini untuk mahasiswa UMKT ini, Bu, OPL-nya masih dipakai atau tidak, Bu? Tidak. Jadi untuk UMKT dan MBKM semuanya saya gabung ke Sepada ya. Karena saya akan memakan waktu lama jika saya buka dua-duanya di Open Learning, di Sepada juga dibuka seperti itu. Jadi yang di UMKT tidak di Open Learning untuk proses manufaktur, tapi di Sepada. Tapi untuk saat ini hanya proses manufaktur yang di Sepada ya, karena yang lolos hibah untuk dikti itu yang proses manufaktur. Jadi jangan lagi mengerjakan di Open Learning untuk mahasiswa UMKT karena nanti tidak akan terekap nilainya. Jadi silakan diperhatikan untuk di Sepadanya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan lainnya? Bu, izin. Ya. Ya, Bu. Saya kan tadi lihat absensi di Sepada. Di kontrak perkuliahannya saya ke absen ya, Bu. Kenapa? Di kontrak perkuliahannya, absensinya saya absen, Bu. Oh ya, nanti kita cek. Karena tadi startnya itu pukul 11. Tadi terdeteknya ya. Jadi nanti saya cek di pukul 11. Kalau di pukul 11 nanti belum terekap mahasiswa yang sudah absen, maka nanti akan saya cek kembali ke Sepadanya. Seperti itu ya. Untuk settingnya. Okay. Terima kasih, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk absensi ini masuknya otomatis atau gimana, Bu? Otomatis. Jadi selama kalian itu tadi seperti contohnya absensi pendahuluan proses manufaktur ini ya.
selama kalian membuka modul ini dan membacanya sampai akhir, maka nanti di presence ini akan otomatis dia terekam, ya. Tapi kalau kalian, nah ini sekarang sudah ada 26 mahasiswa yang melakukan ini, yang membuka modulnya. Ini sudah ada di beberapa. Jadi di sini saya tidak bisa mengatur ya. Maksudnya saya misalnya kalian nanti tanya, Bu, saya sudah buka, tapi kok di situ belum ini. Nah, itu saya tidak bisa mengatur karena ini sebenarnya sistem, by system ya. Jadi sistemnya langsung dari pusat, dari Jakarta. Nah, seperti itu. Yang penting kalian nanti membuka, pasti nanti di sini akan terekam seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Sebelum kita langsung masuk ke materi awal. Oke, baik. Kita langsung masuk ke materi awal jika tidak ada yang ditanyakan. Berarti kalau nggak kita scroll up, modulnya tuh berarti kita absen ya, Bu? Ya, kalau modulnya nggak di next, tidak dibaca, seperti itu ibaratnya ya, berarti kalian dianggap tidak absen gitu, karena absennya harus read modul, harus semuanya dibaca. Oh ya gitu ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, lanjut ini. Baik, kita mulai untuk pertemuan pertama. Bu, maaf, sebentar, Bu. Ya. Ya, saya kan di kontrak perkuliahannya saya absen. Tapi kalau di pendahuluan proses manufakturnya saya absen, Bu. Maksudnya tadi belum nampak gitu? Pokoknya saya yang di pendahuluan manufakturnya, saya tuh hadir. Cuman kalau di kontrak perkuliahannya saya tidak hadir, Bu. Kenapa tidak? Maksudnya tidak hadir kan itu kan mengisi tadi ya, menulis tadi ya, nama, NIM, dan tadi yang saya minta. Udah ditulis belum? Belum, Ibu. Nah, kalau belum harus tulis dulu ya, Bu? Iya, harus ditulis. Baik, Bu. Terima kasih, Bu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke materi ya. Jadi di sini ada pendahuluan, kita tentang pendahuluan dulu. Yang pertama adalah tentang sejarah perkembangan proses manufaktur. Nah, jadi proses manufaktur ini, itu awal mulanya itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang berarti pekerjaan tangan. Jadi dia adalah proses yang dilakukan dengan tangan seperti itu. Itu adalah dari kata factum. Nah, factum itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangan, yang menggunakan tangan. Lalu muncul kata-kata muncul kata-kata manufaktur itu pada tahun 1576. Nah, seperti itu. Pada tahun 1576 itu muncul kata-kata manufaktur dan selanjutnya diikuti dengan kata manufacturing itu pada tahun 1683. Nah, jadi tadi kalau yang kata manufaktur itu adalah bahasa Yunani pada tahun 1576 yang berasal dari kata manus factus atau factum yang artinya adalah pekerjaan tangan. Sedangkan kata manufacturing atau bahasa Inggrisnya itu pada tahun 1683. Jadi di sini memang ada perbedaan, jadi jangan sampai salah ya. Jangan menggabung semua gitu. Jadi ada perbedaan antara kata-kata manufaktur itu munculnya pertama kali tahun 1576 dan kata manufacturing pada tahun 1683. Nah, selanjutnya proses manufaktur ini merupakan proses untuk merubah bahan baku menjadi suatu produk yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Lalu di dalam proses manufaktur ini meliputi kegiatan seluruh proses, mulai dari pemilihan bahan baku, lalu perancangan produk, kayak gitu ya. Lalu ada pemilihan material, baik itu material mesinnya ataupun material yang bahan baku yang akan digunakan untuk membuat produk itu, seperti itu. Dan sampai pada produk jadi yang dilempar atau diberikan ke masyarakat, seperti itu. Selanjutnya tentunya pelibatan
tentunya pembuatan produk tadi melibatkan beberapa mesin atau beberapa alat, nah, seperti itu. Dan juga proses-proses yang sesuai, misalnya yaitu proses operasi di suatu mesin, lalu perencanaan yang terorganisasi, baik itu untuk aktivitas di pabriknya ataupun aktivitas nanti setelah di luar pabrik, seperti itu. Sehingga di sini proses manufaktur itu merupakan secara umum dia merupakan proses mulai dari perancangan desain produk, lalu pembelian bahan baku atau perkakas dan lain-lainnya seperti itu, dan marketingnya, bagaimana produk yang kita buat itu dijual. Lalu sejarahnya yaitu menjadi manufaktur modern. Jadi pada zaman permulaan proses manufaktur modern itu awalnya adalah karena adanya revolusi industri yang dimotivasi oleh James Watt pada tahun 1769. Nah, jadi James Watt ini menemukan sebuah mesin uap pada tahun 1769, dan itu adalah salah satu revolusi industri yang besar seperti itu ya, karena mesin uap ini dapat mengubah kehidupan masyarakat. Dia bisa menghasilkan listrik, lalu bisa juga untuk kegiatan-kegiatan produksi di pabrik-pabrik lainnya seperti itu. Selanjutnya di tahun 1776 itu ada Adam Smith, itu dia membuat buku, yaitu buku yang berjudul Wealth of Nation. Nah, di sini dia buku yang tentang produktivitas. Jadi buku ini sangat mempengaruhi produktivitas para pekerja tangan. Jadi pekerja-pekerja tadi itu dengan adanya buku ini dapat meningkatkan produktivitas atau dapat meningkatkan hasil produksinya, sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera. Selanjutnya dilanjutkan karena tadi buku ini sangat populer seperti itu ya, sehingga ada lagi penemu Eli Whitney pada tahun 1780. Ini beliau adalah membuat atau mencetuskan suatu konsep untuk pertukaran suku cadang atau interchangeable parts. Nah, jadi di sini pertukaran suku cadang. Eli Whitney ini, ya. Itu slide-nya masih di zaman permulaan proses manufaktur ya, Bu? Iya, memang. Karena saya jelaskannya memang di slide ini. Oh, iya, Bu. Takutnya pindah slide. Siap, terima kasih, Bu. Oke. Nah, jadi Eli Whitney ini adalah salah satu yang mengeluarkan konsep pertukaran produk, pembuatan konsep pertukaran suku cadang pada suatu mesin seperti itu misalnya. Nah, jadi di sini dia itu memungkinkan untuk membuat suatu komponen atau part itu tidak harus di satu tempat. Nah, tapi kalau sebelum Eli Whitney ini membuat konsep itu, suatu part itu dikerjakan di satu tempat saja, sehingga untuk mengirim ke tempat-tempat lainnya itu kurang optimal seperti itu ya. Nah, terus si Eli ini memunculkan konsep kalau part ini itu bisa nih dibuat tidak hanya di satu tempat. Contoh kalau sekarang itu pembuatan mobil. Nah, kalau pembuatan mobil dulunya itu hanya fokus di Jepang, jadi untuk ke Indonesia dan ke negara lainnya itu Jepang harus mengirim bentuk mobil gitu ya, bentuk mobilnya gitu yang sudah jadi mobil. Tapi sekarang enggak. Sekarang si mobil itu bisa dibuat di Indonesia tentunya dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan. Jadi part-part ini bisa dibuat di mana saja dengan catatan ukurannya itu sudah ditentukan. Misalnya part A ukurannya 5 cm, berarti part A ini dibuat di Jepang tuh 5 cm. Kalau dibuat di Indonesia juga harus 5 cm. Jangan sampai di Indonesia ini bikin ukuran sendiri. Nah, jadi itu tidak boleh. Seperti itu. Jadi Eli Whitney ini juga yang menemukan mesin pemisah biji kapas. Nah, jadi di sini ini slide-nya ini ya. Jadi ini adalah salah satu mesin pada zaman proses manufaktur modern.
yang juga sangat membantu produktivitas para pengrajin kapas seperti itu. Jadi yang sebelumnya itu mereka itu memisahkan manual, karena ada mesin ini sangat membantu produktivitas mereka meningkat karena mereka tinggal memasukkan kapasnya, lalu nanti si biji dan si kapasnya itu akan terpisah. Jadi sehingga pekerjaannya lebih mudah, lebih ringan, waktunya lebih cepat, dan produktivitasnya meningkat seperti itu. Selanjutnya ada mesin fres sekitar tahun 1800 ini yang ditemukan oleh Frederick Winslow Taylor atau F.W. Taylor. Nah, jadi di sini adalah mesin yang sangat berguna sampai sekarang ya. Kalau orang manufaktur mungkin tidak mengenal mesin fres. Jadi F.W. Taylor ini juga menciptakan sebuah buku konsep baru gitu ya, yang berjudul The Principle of Scientific Management kepada dunia industri di semua negara seperti itu. Jadi ini adalah penemu-penemu proses manufaktur modern. Tadi ada Eli Whitney, ada F.W. Taylor, ada Adam Smith. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa dicari untuk biografi-biografi mereka agar kita tahu gitu perkembangan proses manufaktur. Jadi tidak mungkin saya jelaskan itu semua. Jadi nanti mahasiswa bisa mencari ya untuk menambah ilmu pengetahuan seperti itu. Siapa sih bapak-bapak manufaktur kita? Seperti itu. Selanjutnya di sini ada manufaktur sebagai proses teknik dan sebagai proses ekonomi. Nah, jadi manufaktur itu memiliki dua fungsi proses. Yang pertama adalah sebagai proses teknik, yang kedua sebagai proses ekonomi. Apa sih proses teknik dan proses ekonomi? Di sini bisa dilihat, kalau proses teknik adalah semua proses yang terjadi di workshop atau terjadi di pabrik. Yaitu di sini ada starting material, ada material ibaratnya bahan baku mentah seperti itu, masuk ke pabrik, yang di pabrik itu langsung diberikan kegiatan-kegiatan produksi. Nah, jadi di sini ada manufacturing process, yaitu ada machinery, tooling, power, labor. Nah, ada yang mengerjakan tenaga kerja seperti itu ya, sampai dia menjadi suatu part yang nanti bisa digunakan. Tentunya kalau di proses teknik, di situ ada yang namakan scrap and waste. Nah, ini adalah bahan sisa atau ibaratnya yang sudah tidak terpakai lagi, yang sudah tidak dapat digunakan lagi seperti itu. Selanjutnya kalau proses ekonomi, di sini ada starting material sama tadi bahan baku, tapi dia di bagian value added-nya. Jadi ini menghitung namanya ekonomi ya, pasti nanti akhirnya berhubungan dengan uang seperti itu. Jadi keuntungan seperti itu. Jadi dari tadi manufacturing prosesnya itu diberikan value added-nya. Nah, lalu dia sampai menjadi suatu part. Nah, contohnya seperti ini. Kalau yang di proses teknis itu dia hanya ada kuliah aku ada terus ini bagus sambung-sambung. Mungkin bisa di mute dulu ya. Mas Muhammad Adit ya, oke. Jadi kalau Maaf, Bu. ya nggak apa-apa. Oke, jadi kalau yang di proses teknik, nah di situ mulai dari assembly-nya apa dan lain-lain seperti itu ya yang diperhatikan. Tapi kalau sudah di ekonomi, itu dia nilai tambahnya. Bagaimana si benda tadi yang sudah kita lakukan proses manufaktur itu bisa nilai tambahnya itu bertambah. Kalau dijual itu dia bisa lebih mahal. Nah, jadi contohnya gini. Jadi misalnya kita bikin suatu part gitu ya, baut, misalnya baut nih. Baut itu kita lakukan proses manufaktur. Ya udah dia jadi baut aja nih, seperti itu. Tapi kalau kita bawa dia ke proses ekonomi, dia ditambahkan value added. Mungkin baut ini akan kita berikan kemasan. Mungkin baut ini akan kita beri warna agar dia menarik sehingga pembeli itu lebih tertarik untuk membeli produk itu. Atau dia baut ini mungkin kita tambahkan apa gitu ya, part apa lainnya gitu agar dia itu lebih berguna, bisa digunakan oleh
masyarakat. Itu yang dinamakan dengan value added di proses ekonomi, sehingga harga jualnya itu akan lebih mahal seperti itu. Kalau misalnya yang lebih mudah itu makanan ya, biar kalian lebih cepat ingatnya, es teh. Es teh itu kalau kita buat teh aja, ya udah kita buat teh aja nih di dapur gitu. Mungkin harganya cuma 1.000-2.000. Tapi pada saat es teh ini itu diberikan value added, diberikan apa itu ya, kemasan gitu ya, lalu ditutup yang rapi seperti itu, diberikan kemasannya yang cantik, nah seperti itu value added-nya, maka dia akan bertambah. Yang tadi es teh itu 2.000, dia akan menjadi 5.000 bahkan 10.000. Nah begitu juga dengan part di manufaktur seperti itu. Itu adalah contohnya untuk proses manufaktur dan proses ekonomi. Jadi kalau di proses manufaktur hanya sekedar membuat produk, tapi kalau di proses ekonomi produk tadi harus diberikan value added atau nilai tambah sehingga dia memiliki nilai jual itu yang lebih tinggi. Selanjutnya ini adalah biaya-biaya yang ada di suatu produk gitu ya. Jadi di dalam suatu produk itu pada saat kita melakukan proses manufaktur itu ada harga bahan baku yang digunakan, biaya untuk bahan baku, lalu ada harga mesin. Ini adalah semuanya tentang mesin itu, mulai dari biaya harga belinya, lalu biaya perawatannya, lalu biaya maksudnya penggantian part, nah seperti itu, lalu ada upah tenaga kerja. Lalu ada biaya penyimpanan, tentunya kalau di proses manufaktur tuh pasti ada biaya penyimpanan. Jadi pasti kita akan menyimpan barang, baik itu barang yang belum jadi ataupun yang sudah jadi. Lalu ada biaya penjualannya, barang itu jika mau dijual tetap harus menggunakan biaya juga, karena di situ biasanya kita melakukan analisis dan itu butuh biaya-biaya yang berkaitan dengan analisis tersebut. Contohnya seperti itu. Lalu ada biaya overhead. Di sini ada biaya overhead, ini biaya tidak langsung yang digunakan untuk suatu proses produksi. Jadi misal di sini ada biaya keamanan, pos keamanan. Nah, jadi untuk kan sebenarnya mungkin untuk kita membuat suatu produk itu tidak perlu penjaga, tidak perlu satpam gitu ya, tapi secara tidak langsung kita butuh satpam ini untuk menjaga produk kita, baik itu yang produk di gudang ataupun yang lagi kita kerjakan. Itu maksudnya biaya overhead itu. Jadi ada biaya tidak langsung, contohnya itu biaya listrik, biaya air, biaya satpam, biaya keamanan, seperti itu. Itu yang dinamakan biaya overhead. Selanjutnya, setelah manufaktur modern, ada yang dinamakan dengan manufaktur ekonomis. Jadi berkembang terus. Sejarah manufaktur ini terus berkembang sampai sekarang. Lalu manufaktur ekonomis ini adalah membuat suatu produk dengan optimal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, jadi kalau kita bicara dengan orang industri, itu orang industri akan sangat kental dengan prinsip mereka yang kita harus buat produk itu dengan biaya yang rendah, tapi kita harus bisa jual ini produk dengan harga yang maksimal, sehingga keuntungan kita maksimal. Tapi kalau kita bicara sama orang yang bukan orang industri, di pengalaman saya juga, dia akan menjawab bagaimana caranya, seperti itu kan ya. Pada saat kita akan membuat barang yang mahal, pasti kita juga butuh proses yang banyak dan bahan-bahan yang mahal juga. Nah, seperti itu. Tapi itulah ilmu dari teknik industri. Kalau teknik industri itu nanti ada ilmunya tuh. Bagaimana sih kita harus memilih supplier. Nah, misalnya seperti itu, supplier bahan baku. Jadi dengan bahan yang sama, dengan kualitas yang sama, kita itu bisa mendapatkan harga yang lebih miring. Jadi seperti itu. Jadi dengan kualitas dari bahan kita itu tetap mahal, tapi kita bisa mendapatkan bahan-bahannya itu dengan harga yang agak lebih miring daripada dari supplier lainnya. Contohnya seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan manufaktur ekonomis, yaitu kita membuat produk secara optimal untuk keuntungan yang maksimal, tapi dengan biaya proses produksinya yang
minimal atau jangan sampai juga biaya produksinya mahal seperti itu. Jadi beberapa yang melandasi munculnya manufaktur ekonomis ini adalah yang pertama itu kesederhanaan suatu rancangan fungsional dan memadainya mutu penampilan. Jadi saat kita ingin membuat suatu produk itu harus dirancang fungsinya itu untuk apa. Jadi jangan sampai kita membuat suatu produk itu yang nantinya mubazir. Jadi misalnya gini, kita buat produk handphone, kita buat produk permainan gitu ya, mesin permainan yang itu hanya digunakan, yang fungsinya itu sebaiknya itu hanya untuk anak di umur SD. Berarti kan mainannya yang sederhana aja, tidak perlu kita buat permainan edukatifnya yang untuk anak SMA seperti itu. Contoh misalnya anak SD itu bisanya kalau berhitung tuh mungkin anak SD kelas 1 nih ya, mungkin dia baru bisa berhitung tuh sampai 20 seperti itu. Jadi kita bikin mesin yang ada permainan gitu yang mungkin kayak alat hitung zaman dulu itu yang alat Cina itu yang ada kayak bola gitu ya, baru digeser-geser gitu kan, mungkin itu sekitar 20 bola misalnya kayak gitu. Jangan sampai kita mendesain di situ ada 100 bola. Akhirnya kan mubazir karena anak kelas 1 SD ini tadi akan capek gitu kalau disuruh berhitung sampai 100 seperti itu, atau dia disuruh penjumlahan perkalian gitu yang sampai angkanya ratusan, dia akan capek nih seperti itu. Berarti kita bikin produk itu sesuai fungsinya dan itu harus dirancang. Rancangannya itu sesuai fungsinya, tidak boleh fungsinya minimal tapi rancangannya itu maksimal. Seperti itu akhirnya akan mubazir. Itu maksudnya seperti itu. Lalu memadainya mutu penampilan. Jadi contohnya tadi kayak mainan untuk anak TK dengan mainan untuk anak kuliah itu kemungkinan besar itu penampilannya sangat berbeda. Jadi untuk anak TK itu kita harus bikin penampilannya itu selucu mungkin atau sewarna-warni mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk anak kuliah tidak jarang anak kuliah itu yang suka warna-warni. Malahan nanti kalau dia punya alat yang warna-warni ini dia akan diolok gitu. Seperti anak TK kayak gitu kan. Jadi itu perbedaan dari mutu penampilan. Jadi kalau kita fungsinya untuk anak TK, buatlah dia warna-warni. Tapi kalau dia fungsinya untuk anak kuliah gitu ya. Jadi penampilannya itu yang lebih elegan, mungkin seperti itu. Yang lebih warnanya itu hanya 1-2 warna. Mungkin kalau orang udah dewasa kan dia tidak terlalu suka warna rame seperti itu. Lalu memilih material yang sesuai pertimbangan terhadap sifat fisik, ukuran, penampilan, harga, dan cara pembuatan pada permesinannya. Jadi kita nih mau buat mainan di workshop kita, di pabrik kita itu adanya hanya mesin bubut yang ukuran kecil atau ukuran mini misalnya seperti itu, sehingga kita harus memilih material, menyesuaikan material yang seperti apa yang bisa digunakan di mesin bubut mini tadi. Jangan kita membeli berarti kita hanya bisa menggunakan aluminium root yang dia bahannya lebih lembek gitu ya, yang bahannya itu lebih tidak sekeras besi seperti itu. Karena tadi mesin kita adalah mesin bubut mini. Nah, kalau kita belinya besi, otomatis dia tidak bisa digunakan di mesin kita. Akhirnya kita rugi seperti itu. Itu adalah contoh dari pertimbangan memilih material yang disesuaikan dengan permesinan kita seperti itu. Selanjutnya ada menentukan proses dalam manufaktur yang menghasilkan produk akhir atau final dengan permukaan yang memenuhi segala persyaratan dan ketelitian dengan harga atau biaya yang seminimal mungkin. Jadi kita harus menghitung semuanya, merencanakan semuanya sehingga biaya proses produksi tadi tidak lebih mahal dari biaya jual. Misalnya seperti itu. Contoh kita bikin mainan tadi, harga jual di pasaran ini 10.000, tapi pas kita hitung-hitung, kita mau buat mainan yang sama,
tapi kok biaya produksi kita aja udah 9.000. Berarti kita kan akan di situ akan rugi. Nah, jadi ini harus disesuaikan. Jadi kalau bisa dengan harga, pokoknya dengan harga seminimal mungkin, tadi mulai dari pemilihan materialnya itu kan ada metode-metodenya seperti itu. Itu adalah manufaktur ekonomis. Selanjutnya di sini ada proses manufaktur, itu merupakan salah satu ilmu yang meliputi proses terhadap suatu material dalam pembuatan komponen dengan ukuran serta bentuk tertentu dan merakit komponen-komponen untuk membuat alat atau mesin yang diinginkan. Itu adalah proses manufaktur. Lalu ada yang dinamakan dengan manufacture product. Nah, di sini dia manufacture product itu merupakan produk akhir yang terbuat dari serangkaian proses manufaktur di suatu industri. Jadi adalah produk. Manufacture product ini produk akhir yang tidak perlu dilakukan proses lagi. Seperti itu. Di sini jenisnya ada 2. Ada consumer goods dan ada capital goods. Nah, consumer goods merupakan suatu produk yang dapat langsung digunakan oleh konsumen setelah dibeli. Jadi produk itu langsung digunakan konsumen, tidak perlu, tidak memerlukan orang lagi atau tidak memerlukan proses lagi untuk digunakan. Jadi dia bisa langsung digunakan. Contohnya itu misalnya HP kita, lalu TV, ban mobil. Kenapa ban mobil langsung digunakan? Dia langsung digunakan di mobil itu. Seperti itu. Kalau HP kita beli langsung kita pakai, gitu ya. Beda. Tapi beda lagi dengan HP, kita harus belajar dulu. Jangan berpikir ke sana ya. Jadi ini yang maksudnya yang dia itu langsung bisa dipakai gitu. Jadi kalau TV kita beli bisa langsung ditonton. Nah, seperti itu. Sedangkan capital goods, nah di sini merupakan suatu produk yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk yang berbeda atau menghasilkan jasa setelah dibeli. Nah, jadi misalnya mesin bubut. Nah, mesin bubut itu capital goods karena saat kita beli mesin bubut, kalau dia tidak digunakan maka dia tidak berguna gitu kan ya. Jadi mesin bubut tadi dia bisa menghasilkan produk lagi. Nah, dia adalah capital goods. Lalu menghasilkan jasa. Ini misalnya kita beli kereta api. Nah, jadi kereta api ini tidak akan berguna nih kalau dia tidak ada supirnya, gitu ya, tidak ada masinisnya, seperti itu. Jadi kereta api ini adalah salah satu contoh capital goods. Jadi dia menghasilkan jasa. Jasanya adalah masyarakat atau orang itu bisa menggunakan dia untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu contohnya lagi capital goods ini dia lebih sederhananya itu ke produk-produk yang besar yang dia membutuhkan tidak hanya satu orang yang untuk mengoperasikan dia. Secara garis besar dia seperti itu capital goods. Sedangkan consumer yang langsung bisa kita gunakan seperti itu. Lalu di sini ada manufaktur versus produksi. Jadi di situ nanti ada biasanya misalnya mata kuliah saja, mata kuliah itu nanti ada 2, ada mata kuliah proses manufaktur dan ada mata kuliah proses produksi. Nah, di sini perbedaannya apa? Kalau manufaktur merupakan suatu proses membentuk suatu barang dari bahan dasar atau bahan baku melalui proses yang berteknologi. Sedangkan produksi dalam arti sempit merupakan suatu proses merubah bentuk barang baru. Dalam arti luasnya adalah setiap usaha yang menimbulkan kegunaan. Jadi dia lebih kompleks jika proses produksi. Seperti itu. Nah, saya jelaskan sedikit. Nah, jadi kalau misalnya manufaktur itu, contohnya gini, dia itu berdekatan dengan teknologi ya. Jadi teknologi zaman sekarang ini sudah sangat cepat berubah. Sekarang kita sudah di teknologi 4.0 yang mungkin sebentar lagi akan ada 5.0 seperti itu. Nah, lalu pada proses manufaktur ini menggunakan proses material seperti shaping, forming, dan cutting. Tetapi untuk produk dari industri manufaktur selalu bergerak dinamis
berubah dan berkembang berdasar sifat dan spesifikasi yang harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan pakai. Sedangkan kalau di proses produksi, dia itu semua kegiatan yang meningkatkan nilai guna dari suatu barang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi di manufaktur tadi kita hanya membuat sesuai bahan baku gitu ya, sesuai bahan dasarnya, sesuai teknologi. Jika di proses produksi dari bahan tadi yang sudah dibuat itu kita buat lagi dia menjadi barang-barang baru yang menimbulkan kegunaan. Contoh, kalau di manufaktur kita akan mengubah biji besi menjadi besi gitu ya. Nah, lalu di proses produksinya si besi tadi diubah menjadi lempengan besi yang nantinya diubah lagi menjadi pisau atau parang, tentunya seperti itu. Jadi kalau manufaktur saja itu adalah proses dasarnya yang tidak merubah kegunaannya, maksudnya hanya mengubah bentuk gitu ya, tapi dia belum, ibaratnya belum berguna seperti itu. Contohnya biji emas diubah menjadi dijadikan emas batang gitu ya, lalu diproses menjadi cincin. Itu adalah proses produksinya, dia diproses menjadi cincin, menjadi kalung, seperti itu. Itu adalah salah satu contohnya. Selanjutnya ada pemilihan proses dan mesin. Nah, di sini ada 2 jenis mesin ya, yang sesuai kegunaannya. Ada general purpose machine dan special purpose machine. Nah, jadi kalau yang general ini mesin-mesin yang bisa digunakan untuk banyak kegiatan. Kalau yang spesial ini yang dia khusus. Contoh di sini contoh general purpose mesin ini adalah mesin bubut, mesin press seperti itu, mesin scrub. Nah, mesin-mesin ini itu mampu menyesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi misalnya mesin bubut gitu ya, kita mau buat bubut bertingkat, bisa diganti mata bubutnya, mata pisaunya gitu ya, mata bubutnya gitu. Lalu kalau kita mau bikin ulir, diganti yang untuk ulir. Nah, itu maksudnya yang general purpose mesin. Sedangkan yang special purpose mesin itu yang dia hanya bisa digunakan untuk kegiatan itu saja. Nah, contohnya di situ gerinda yang saya gambarkan. Gerinda ini hanya bisa digunakan untuk memotong. Dan kalau yang gerinda besar ya untuk part-part atau bahan-bahan yang besar. Jadi masa iya kita mau memotong besi dengan ukuran yang sangat kecil aja harus menggunakan gerinda duduk, kan tidak perlu. Mungkin bisa hanya menggunakan gergaji besi seperti itu. Itu adalah perbedaan dari general purpose mesin dan special purpose mesin. Lalu ada proses pembuatan dan ergonomis. Nah, jadi ini adalah teknik industri banget ya, karena ergonomis ini ilmunya teknik industri yang tadinya untuk ilmuwan teknik mesin itu mereka tuh buat mesin. Jadi ini alur pikiran itu dari sana. Pada saat mereka membuat suatu mesin, dipikir-pikir kalau kita sembarangan nih untuk mesin ini, akhirnya mesin ini itu mungkin bisa menyebabkan lain hal seperti itu. Contoh, jika kita buat mesin terlalu tinggi dan ternyata yang mengoperasikan itu orang-orang yang tingginya, contoh sederhananya gini, orang Eropa bikin mesin gitu ya, yang tingginya itu semuanya disesuaikan dengan tinggi orang-orang Eropa. Sedangkan mesin itu tadi harus juga dipakai di Indonesia dan pekerjanya adalah orang Indonesia yang mengoperasikan. Secara mudahnya kan bisa terlihat bahwa tinggi orang Eropa dan tinggi orang Indonesia itu aja sudah beda. Berarti kan nanti pada saat mesin ini digunakan di Indonesia, pekerja-pekerja yang di Indonesia ini akan memiliki sedikit kesulitan. Mungkin mesinnya terlalu tinggi, sehingga dia tidak bisa optimal dalam mengoperasikannya. Contohnya seperti itu. Dan itu nanti akan mengakibatkan cedera. Seperti itu. Muncullah ilmu ergonomis. Jadi ergonomis ini menyesuaikan mesin yang akan dibuat
dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Jadi di sini sudah ada ukuran-ukuran untuk bagaimana sih mesin itu agar dia ergonomis seperti itu. Jadi mesin yang di Eropa dengan mesin yang akan dijual ke Indonesia itu tidak sama. Jadi itulah ketetapan ukurannya, kegunaan dari ukuran tadi. Jadi tidak mungkin kan orang Eropanya ke Indonesia dulu untuk mengukur orangnya. Jadi dibuat dia namanya persentil atau ketetapan ukuran gitu ya. Jadi kira-kira ini dari hasil penelitian gitu. Jadi rata-rata tinggi orang Indonesia itu kalau laki-laki 170, kalau orang perempuannya 150 sampai 160. Nah, jadi mereka menggunakan ukuran tersebut untuk membuat mesin yang akan dijual ke Indonesia. Itulah hubungan antara proses pembuatan dan ergonomis. Nah, jadi kalau anak teknik mesin sendiri mungkin tidak terlalu memperhatikan ergonomis karena memang ilmu ergonomisnya tidak dipelajari secara mendetail. Tapi kalau anak industri saat dia diminta untuk membuat suatu mesin gitu ya, dia akan diminta juga untuk membuatnya secara ergonomis. Jadi seperti itu. Itu adalah linearitas dari teknik mesin dan teknik industri. Selanjutnya, di sini ada proses permesinan. Proses permesinan itu terbagi menjadi dua, yaitu di sini proses pengolahan logam ya. Pengolahan logam. Nah, di sini ada dua, ada proses non-cutting dan proses cutting. Untuk proses non-cuttingnya ada casting, rolling, drawing, forging, dan searing. Sedangkan cuttingnya ada sewing, drilling, turning, planing, dan milling. Nah, itu adalah beberapa proses permesinan non-cutting dan cutting. Seperti itu. Lalu di sini proses ini adalah proses mengubah bentuk ya. Dari proses-proses ini, beberapa proses ini itu adalah proses mengubah bentuk dari material-material yang digunakan di proses produksi. Contohnya casting, ini adalah mencetak logam seperti itu. Lalu sewing, memotong. Lalu bubut seperti itu. Ada planing ini. Lalu ada milling seperti itu. Ini adalah mengubah satu bentuk logam dari untuk agar logam itu bisa digunakan untuk proses-proses produksi lainnya. Seperti itu. Lalu bagaimana untuk penjelasan masing-masingnya? Jadi penjelasan masing-masingnya nanti akan dijelaskan di pertemuan di bab-bab selanjutnya. Casting itu seperti apa, jenis-jenisnya apa saja, seperti itu. Nanti kita bahas satu persatu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selanjutnya ada klasifikasi proses manufaktur. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi. Yang pertama yaitu proses pembentukan bahan secara non-cutting. Tadi ada pengecoran, ekstraksi biji, pengerjaan suhu dingin dan panas, lalu cetakan plastik, seperti itu. Lalu ada proses pemotongan suku cadang atau cutting. Di sini ada pengikisan logam, permesinan tradisional dengan pembentukan geram. Lalu ada proses finishing pada permukaan, ada pengikisan logam, pelapisan, dan polis. Lalu ada proses untuk pengubahan sifat fisik dan proses untuk penyambungan bagian. Jadi ada proses sambung itu dengan pengelasan. Seperti itu. Lalu ada modifikasi bentuk. Nah, di sini bentuk awal logam yang paling umum kita temui adalah batang dan ingot. Nah, bentuk ini didapatkan dari hasil pengolahan biji. Jadi contohnya tadi biji besi seperti itu ya, itu diubah menjadi batang atau ingot seperti itu. Lalu biji logam yang sudah dicairkan itu dituangkan ke dalam cetakan logam dengan berbagai macam ukuran dan grafit. Setelah proses penuangan akan didapatkan ingot dengan berbagai macam ukuran sehingga dapat memudahkan untuk dilakukan proses selanjutnya. Jadi di sini adalah proses pengolahan logam dan bahan non-ferro, yaitu di sini ada proses roll bentuk, proses ekstruksi, pembengkokan, penarikan, pengguntingan, putar tekan,
pembentukan magnetik, proses penarikan, proses penempaan, proses pengelolaan, pemotongan, lalu elektrohidrolik, pengecoran, penekanan, elektro, serbuk logam, dan pencetakan plastik. Itu adalah modifikasi bentuk atau proses tadi untuk mengubah dari bentuk yang sederhana, bentuk awal gitu ya, ke bentuk-bentuk yang dia lebih mudah untuk digunakan. Lalu ada karakteristik material. Karakteristik material ini yaitu sebagian besar material itu merupakan logam atau ferro, karena logam memiliki kekuatan yang baik, memiliki sifat homogenitas, dan memiliki beberapa karakteristik. Nah, karakteristiknya adalah ada 3 karakteristik, yaitu flushability, machinability, dan plasticity. Flushability yaitu merupakan material logam jika dipanaskan pada suhu tertentu maka dia akan meleleh. Jadi ini adalah pemanasan. Jadi misalnya kita akan membuat pedang gitu ya. Jadi dari si besi yang batangan tadi itu dipanaskan. Jika dalam suhu tentunya suhu yang sangat tinggi gitu ya, si batang besi tadi dia akan meleleh dan bisa dibentuk. Melelehnya bukan meleleh seperti air seperti itu, tidak. Meleleh dia akan lebih lembek ibaratnya seperti itu, dan dia lebih dibentuk sesuai dengan keinginannya. Mau dibikin pedang lurus, pedang yang seperti celurit atau seperti apa, seperti itu. Lalu ada machinability. Nah, logam itu mudah untuk digunakan dengan mesin atau diproses dengan mesin. Selanjutnya ada plasticity, yaitu material logam jika diberi beban melebihi tegangan yang diharuskan, dia akan menjadikan mulur. Nah, jadi contohnya misalnya kita membuat jembatan itu harus didesain bahwa maksudnya jika ukurannya itu 5 meter gitu ya, jembatan itu harus diberikan tambahan gitu, mungkin setengah meter seperti itu. Kenapa? Karena si bahan itu jika dia terkena beban maka dia akan meregang atau dia akan memuai seperti itu. Dia akan mulur seperti plastik. Jika dia misalnya jembatan itu jika dia siang hari itu panas dan bebannya pada saat siang hari itu banyak karena banyak yang melewati situ ya, berlalu lintas. Nah, itu dia akan juga bahan-bahannya tadi akan material logam itu bisa memuai atau memanjang seperti itu. Dia sifatnya ada plasticity. Jika dia diberi beban melebihi tegangan yang diharuskan akan menjadikan dia mulur atau dia memanjang atau memuai seperti itu. Selanjutnya ini adalah diagram proses manufaktur. Jadi ini ada diagramnya. Pertama dimulai dengan desain dan drawing. Kita mendesain dan menggambar. Jadi seorang sarjana teknik mesin itu sangat dekat dengan desain. Jadi jika dia dimintain misalnya tolong buatkan saya mesin pencacah, tidak mungkin dia bisa, tidak boleh dia langsung oke, kita langsung beli plat ukuran sekian, kita langsung beli besi ukuran sekian, itu tidak boleh. Jadi itu harus didesain dulu yang sesuai dengan fungsinya seperti di awal tadi. Jadi untuk mendesain manufaktur ekonomis kita harus mendesain dia sesuai fungsinya. Didesain dulu fungsinya itu untuk apa, digunakannya oleh siapa, lalu nanti didesain sehingga tadi yang gunakan anak-anak, berarti bahannya tuh bahan A dengan ukuran karena anak TK ukurannya berarti nggak boleh yang besar, nanti kalau besar dia susah genggamnya, contohnya seperti itu. Lalu digambarkan dengan baik itu manual ataupun dengan bantuan software. Kalau dulu sebelum ada software harus digambar manual, sekarang sudah banyak sekali bantuan software, ada Inventor, ada AutoCAD seperti itu. Setelah digambar, proses material, yaitu pembelian atau pemilihan materialnya. Lalu dilakukan proses casting
plastic working dan welding, atau langsung ke proses heat treatment jika memang bahannya tidak memerlukan casting dan welding, contohnya seperti itu, langsung dilakukan heat treatment. Lalu ada machining, lalu ada manual finishing dan surface processing, lalu ada part processing, lalu kita part assembling, yaitu menggabungkan part-part tadi yang sudah kita beli. Lalu ada total assembling, ada testing produk. Jadi produk itu harus setelah selesai maksudnya digabungkan semuanya, di assembly semuanya, harus di testing, harus dites sebelum dia dilempar ke masyarakat. Apakah ada kerusakan, apakah ada perbedaan perhitungan dengan perhitungan yang direncanakan, seperti itu. Lalu hasilnya jika sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, baru dinamakan dengan final product yang siap untuk digunakan oleh masyarakat. Ini adalah diagram proses manufaktur. Selanjutnya, proses manufaktur itu sendiri ada proses tradisional dan ada juga yang secara modern. Jadi kalau yang tradisional itu dengan contohnya penggergajian, pengetaman, murdi, pemotongan tarik, gerinda, pembubutan, pelebaran, pengeboran, routing, penyerotan, press, pemilling, seperti itu. Sedangkan secara modern ada busur plasma, pemotongan abrasi, ultrasonik, erosi loncatan listrik, laser optik, press kimia, dan elektrokimia. Jadi mungkin yang udah umum ya, sekarang adalah laser. Sekarang banyak sekali jika kita memotong suatu benda kerja gitu, sudah ada alat laser yang bisa langsung memotong itu. Jadi yang dulunya mungkin kita nonton film itu cuma masa sih laser bisa langsung memotong kayak gitu ya. Jadi itu kayak tidak mungkin, tapi berkembangnya zaman itu muncul gitu. Jadi ada banyak laser yang tentunya dengan sinar-sinar X mereka gitu yang bisa untuk membantu proses manufaktur. Gitu. Yang terakhir di sini ada jenis-jenis mesin perkakas. Jadi ada beberapa jenis mesin yang digunakan untuk melakukan suatu proses manufaktur. Jadi pada suatu proses manufaktur itu bisa hanya menggunakan satu mesin, bisa juga dia menggunakan beberapa mesin. Tapi kalau secara umum itu pastinya tidak hanya menggunakan satu mesin. Jadi pasti ada mesin-mesin itu selalu terintegrasi. Nah, seperti itu. Jadi di sini mesin-mesin produksi sering juga disebut sebagai mesin perkakas. Mesin perkakas umumnya ideal digunakan dengan benda kerja atau produk yang berbahan dasar aluminium alloy atau besi. Nah, jadi di sini mesin kerja itu contohnya mesin-mesin yang ada di lab kalian, baik itu yang di UMKT atau di luar UMKT, itu pastinya mesin yang bisa digunakan untuk bahan aluminium dan besi. Nah, secara 70% itu adalah mesin-mesin seperti itu. Yang pertama di sini ada mesin milling atau press. Nah, di sini merupakan mesin yang sering digunakan dalam proses penambahan nilai tambah pada suatu produk dengan menggunakan 3 arah sumbu, yaitu di situ ada sumbu X, Y, dan Z. Bagaimana cara menggunakannya itu nanti ada di bab selanjutnya. Selanjutnya ada mesin lathe atau mesin bubut. Nah, di sini merupakan mesin yang digunakan untuk menyayat benda kerja berbentuk silinder pejal dengan arah gerak yang rotasional. Nah, jadi di sini misalnya mengubah bentuk tadi dari aluminium rod batangan gitu diubah menjadi bentuk yang lainnya, misalnya jadi baut, jadi monel seperti itu. Lalu ada mesin CNC. Mesin CNC merupakan mesin yang memiliki kemampuan untuk bekerja secara terintegrasi dengan mesin komputer sebagai media untuk menginput desain yang telah dibuat. Jadi di sini harus integrasi dengan komputer. Jika tidak terintegrasi, CNC tidak bisa dibuat. Jadi desain yang kita buat di komputer, dia langsung bisa si CNC ini bisa langsung memberikan kita produk
sesuai dengan apa yang kita desain di komputer tadi. Lalu ada mesin bor. Di sini merupakan salah satu mesin perkakas di mana dalam mesin ini memutarkan mata bor agar mampu menggerus dan membuat bolongan pada benda kerja, membuat lubang seperti itu. Jadi ini adalah contoh mesinnya. Ada mesin gerinda untuk ya jika kita mau memotong benda-benda kerja yang tidak terlalu besar gitu ya. Lalu ada mesin potong atau gerinda duduk, ini yang digunakan untuk memotong benda-benda kerja yang yang besar dan berat seperti itu. Lalu ada mesin press atau mesin tekan, ini adalah untuk menekan atau memadatkan suatu benda kerja agar sesuai dengan yang diinginkan. Permukaan yang tidak rata juga dapat dijadikan rata dengan menggunakan mesin ini. Jadi misalnya kita mau memadatkan, kalau kita ingin membuat suatu spesimen gitu dan spesimen itu harus padat, kita harus menggunakan mesin press ini. Karena kalau kita hanya memadatkan dengan tangan gitu, itu tidak akan optimal. Selanjutnya ada mesin lipat, merupakan mesin yang digunakan untuk membengkokkan atau menekukkan plat baja. Jadi di sini untuk plat-plat baja atau besi-besi gitu ya, besi batang-batang gitu yang sangat besar yang tidak mungkin dibengkokkan dengan tangan operator, itu digunakan mesin-mesin lipat ini untuk membengkokkan atau menekuk benda kerja itu. Terakhir ada mesin las. Di sini berguna untuk menyambungkan dua plat besi yang terpisah. Jadi untuk ini adalah mesin-mesin yang sering digunakan oleh seorang pekerja-pekerja ya, pekerja-pekerja sarjana teknik mesin ataupun sarjana teknik industri. Untuk masing-masing mesinnya kita akan bahas di modul-modul pertemuan selanjutnya, mulai dari mesin bubut, mesin milling, mesin las, seperti itu akan kita bahas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk materinya? Silakan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan dan dibaca ya, untuk materinya dibaca lagi karena semuanya tidak mungkin dapat di satu pertemuan, maksudnya di tadi beberapa materi tadi tidak mungkin terlalu dalam untuk dapat di satu penjelasan seperti ini, dan juga karena ada batasan waktu pertemuan, jadi saya harap jika ada yang maksudnya kalian itu inisiatif gitu ya, belajar mandiri untuk menambah pengertian-pengertian tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi misalnya nanti ada tambahan informasi seperti itu, jadi tidak hanya dari apa yang saya sampaikan, tapi juga banyak sekali informasi-informasi terkait di Google. Jadi kalian harus rajin belajar mandiri sehingga dapat menambah ilmunya. Jadi tidak hanya dari yang saya sampaikan seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ini sudah pas. Untuk mesin bubut itu bisa untuk mengebor juga, Bu. Maaf, gimana? Untuk mesin bubut itu juga bisa untuk mengebor kan, Bu? Mesin bubut untuk mengebor. Drilling maksudnya drilling, Bu. Kan drilling ada mesinnya sendiri ya. Jadi kalau bubut itu dia itu kan prosesnya memakan gitu ya. Jadi dia bukan membolongin gitu. Kalau bor kan dia membolongin gitu ya. Membuat lubang seperti itu. Nah, jadi kalau untuk saya kemarin PSG di PT Sagader, Bu, mesin bubut juga bisa juga untuk drilling. Oke, nanti kita bahas di bab mesin bubut ya, karena di sini ada kan proses mesin bubut seperti itu. Dia bagaimana cara kerja mesin bubutnya, baru dia bisa untuk digunakan apa saja seperti itu. Nanti akan lebih jelasnya lagi di proses mesin bubut seperti itu. Dan saya juga akan berikan video-video video-video pengerjaan dengan menggunakan mesin bubut. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Jadi jangan lupa di sini ada kuis ya. Silahkan nanti setelah pertemuan ini dikerjakan kuisnya. Di sini
Coba saya sebentar. Sambil jika ada yang ditanyakan. Nah, di sini saya mengset ininya kuisnya itu pukul 11. Tapi saya tidak tahu kenapa kok dia selalu berubah ke pukul 13 gitu ya. Jadi mungkin bisa sambil yang sudah coba bisa diklik di kuisnya. Nah, ini sudah saya ganti ya, startnya di pukul 12. Lalu dia di pukul 13. Coba nanti di pukul 12. Ini tuh sudah saya ganti berkali-kali tapi tidak terganti dia. Coba bisa dibantu sekarang dicek apakah sudah terbuka untuk kuisnya. Di sini startnya pukul 11 dan end-nya 11.59. Jadi mungkin untuk yang coba dibuka, apakah sudah sama terbukanya untuk yang di luar Samarinda dan di Samarinda. Salah satu mahasiswa UMKT dan salah satunya mahasiswa yang di luar Samarinda. Mungkin bisa dibantu untuk mengecek apakah sudah terbuka untuk kuisnya. Set jamnya sudah ke jam 11 dan berakhir pada jam 11.59. Oke, sudah ya. Oke, untuk Mas Mustafa yang di daerah WIB, apakah sudah muncul juga? Sudah, Bu. Di jam 10 sampai dengan 10.59. Oh, sudah bisa dikerjakan? Coba sudah bisa dibuka belum ya? Tidak ada, Ibu, tidak bisa dibuka soalnya. Belum ada ya? Sudah jam 11 ini, Bu. Jadi tidak bisa buka. Oke, kita coba dulu. Belum ada soalnya. Coba kita sambil takutnya nanti terlalu gitu ya, tidak bisa coba. Kan tadi kan jam 11 pas ya, coba kita tunggu semenit lagi, mungkin dia bisa kebukanya jam 11 lewat 1 detik atau berapa gitu. Sambil kita tunggu. Bu, ya. Punya saya startnya dari jam 10 sampai jam 10.59, Bu. Masnya di daerah mana ini? Kayaknya dia menyesuaikan dengan daerahnya gitu. Kota Bangun, Bu. Kota Bangun itu di Kukar. Masih Bangun KT ya? Iya. Iya. Berarti sudah habis waktunya ini, Bu. Nah, iya, bentar Pak. Sebentar ya, coba saya set lagi. Ini kayak kita tadi kembali kita sama-sama masih adaptasi pertama, jadi kita menyamakan dulu sebentar. Nah, di sini di jam saya jam 11 ya. Jam 11 sampai 11.59. Coba di reload, di refresh ininya, sepadanya. Lalu diinformasikan ke saya lagi, karena seharusnya per jam sekarang sudah bisa, karena sudah 11.03. Sudah, Bu. Sudah bisa. Ganti jam 11. Oke. Bisa dibuka, Bu. Di sini jam 12, Ibu. Yang saya belum bisa dibuka. Terus saya settingan jamnya jam 11 sampai jam 11.59, Bu. Padahal kan saya WIB gitu. Itu gimana ya? Ya kalau yang itu yang WIB sama WITA tadi itu kayaknya dia ini apa tuh namanya? Menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Jadi kalau saya buka jam 11 di sini ya di WIB berarti jam 10 seperti itu. Sekarang belum ada soalnya juga.
Belum ada, Ibu. Belum ada, Bu. Belum, Bu. Belum bisa dimulai. Di jamnya sudah jam berapa ya di sana ya? Kalau untuk WIB-nya jam 10:04. Ini tanggal hari Jumat ya. Saya buka jam 9. Settingan jamnya itu seperti tempatnya masing-masing. Kalau menyesuaikan gitu kayak WIB, WITA sama WIT. Iya. Mohon maaf, Bu. Ya. Di device saya jam 12. Dia memang agak berubah. Coba semuanya di refresh ya. Coba di refresh. Karena di sini statusnya sudah publish dan jamnya itu dari jam, saya ubah lagi dari jam 10 sampai jam 3. Coba apakah sudah muncul? Seharusnya sih sudah ya, karena kan sekarang di WITA pun sudah jam 11 seperti itu. Coba di refresh. Sudah muncul? Sudah muncul, Bu, dari jam 10 sampai jam 3. Ya, Bu, sudah. Soalnya sudah muncul? Sudah. Belum, Bu, belum muncul. Soalnya juga belum muncul? Untuk soalnya belum, Bu. Belum, Bu. Muncul. Kenapa ya soalnya kok tidak muncul ya? Kalau jamnya sudah ini, Bu. Punya saya dari jam 9 sampai jam 3 dia, Bu. Soalnya itu kalian buka ini open quiz. Sudah dibuka ini? Gak ada tulisan open, Bu, di situnya. Ada tulisan start exam, Bu. Ya, coba start. Sudah ada, Bu. Ada soalnya? Ada. Oke, berarti diklik tadi ya. Kalau di tempat saya open quiz, kalau di kalian berarti kalau di mahasiswa start exam. Sudah semua? Belum, Ibu, belum. Belum, Ibu. Belum, Bu, belum bisa. Tidak ada tulisan start exam-nya. Belum ada, Bu. Tadi yang sudah ada siapa tadi? Saya, Bu. Mungkin bisa bantu share screen ya? Oh, saya beda ini, Bu, beda perangkat. Login di ini Sekolah Dikti sama Zoom-nya beda. Saya lewat HP. Oh, gitu. Oke, kalau yang lainnya? Ada yang sudah buka? Izin membantu, Bu. Ya. Mungkin bisa melalui menu exam, Bu. Oh, ya itu. Masnya coba bisa. Menu exam yang di sana. Mas Mustafa juga bisa share screen atau tidak? Oke, dibantu Mas Mustafa ya. Jadi mungkin bisa diperhatikan. Coba diklik tadi seperti kata Mas Mustafa di exam. Oh iya, Bu, udah bisa, Bu. Sudah. Oke, yang lainnya bagaimana? Sudah ada, Bu. Oke, di sini ada yang sudah join, ada Mbak Kolis Mawada, lalu ada Mustafa Nur Fikri, Iqbal Maulana, Rijal Falaki Muhammad. Ya, coba yang lainnya, nah, silakan di ini. Belum ada, Ibu. Di reload ya, karena tadi baik yang di WIB ataupun WITA sudah ada yang memberikan sampel ya, tadi Mas Mustafa dan Mbak Kolis tadi di WIB, tapi sudah bisa, dan yang di UMKT juga sudah bisa. Jadi yang belum bisa mungkin nanti di reload lagi, di refresh. Saya buka sampai jam 3. Jadi karena ini kita masih perdana, jadi saya kasih waktunya agak lama. Ya, silahkan dikerjakan tadi itu ya, karena itu soal mudah aja untuk menilai seberapa kalian fokus di mata kuliah saya.
Dan untuk minggu depan itu tidak ada Zoom meeting, tapi belajar mandiri, dibaca untuk modul yang saya upload, lalu tetap dikerjakan kuisnya. Jadi setiap pertemuan, saya ulangi, baik itu Zoom meeting atau pertemuan mandiri, itu silakan akan selalu ada kuisnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan karena sudah pukul 11, waktunya juga sudah habis. Mohon maaf Bu, punya saya belum ada Bu. Sudah refresh berkali-kali saya Bu. Diklik exam. Diklik tadi seperti kata Mas Mustafa tadi, diklik exam. Exam. Start exam ini ya? Ya. Sudah muncul. Di sini ada exam ini ya. Di sini ini ada Bu. Oke. Sudah bisa Bu. Oke. Berarti sudah tidak, insya Allah tidak ada ini ya, tidak ada kendala untuk mengerjakan kuis. Terima kasih atas kehadirannya. Dan jika nanti kita Zoom meeting lagi, diusahakan untuk datang tepat waktu. Disesuaikan ya. Kalau di WITA itu pukul 9.20, kalau di WIB itu pukul 8.20. Nah, di sini tidak ada yang di WITA ya, tidak ada yang di timur. Ada tidak yang dari timur? Alfonsus dari Nusa Cendana itu WIP atau WIT ya? Wita Ibu, Wita. Oh masih ikut WITA ya? Ibu. Oke. Berarti tidak ada yang dari timur, berarti jamnya kalau di WITA 9.20, kalau di WIB itu pukul 8.20 sampai jam 11 kita untuk pertemuan proses manufaktur. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat untuk melakukan perkuliahan apapun ya, perkuliahan proses manufaktur, perkuliahan lainnya, dan semoga minggu depan kita bisa jumpa lagi dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah, baik itu di pertemuan Zoom meeting, pertemuan SPADA, ataupun nanti jika ada pertemuan offline-nya. Nah, seperti itu. Jadi saya kemarin ada informasi untuk modul Nusantara itu boleh offline, jadi misalnya nanti ada yang mendapatkan modul Nusantaranya di Samarinda, silahkan berkunjung ke Prodi Teknik Mesin. Oke. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.